nomor satu gitu ya. Nomor satu, jadi ada soal dua balok bermassa 4 kg dan 8 kg berada di bidang menanjak gitu ya. Dengan sudut tanjakan keduanya 30 derajat gitu ya. Kedua balok dihubungkan oleh sebuah tali tak bermassa. Jadi talinya itu dianggap tidak bermassa gitu ya. Melalui sebuah katrol silinder pejal. Nah, jadi ada katrol nih ya. Katrolnya harus digaris bawah ini, silinder pejal gitu ya. Bermassa 1 kg. Bidang tanjakan tersebut licin sempurna gitu ya, sehingga tidak ada miuka gitu ya, atau tidak ada gaya gesek ya. Jika sistem bergerak dari keadaan diam, nah kalau diam di sini berarti tandanya apa? V0-nya itu sama dengan 0 gitu ya. V0 sama dengan 0. Nah, maka besar kecepatan balok bermassa 8 kg setelah 10 detik adalah berapa? Jadi di benda satu kita lihat ya, di sini ada benda satu. Nah, ini ada F1 nih, dia mg sin theta ke arah bawah, maka ada T1 nih. T1 di sini nih, yang arahnya ke sana, yang menahan gitu ya. Nah, lalu kemudian ada T2 ya, T2 yang diakibatkan oleh si benda kedua. Benda kedua itu mau ke bawah, tapi ada tegangan tali nih, T2 gitu yang menahan ini F2. Ini adalah M2G sin theta gitu ya, sin theta theta 2 gitu ya. Ini theta 1, ini theta 2. Tapi karena theta 1 theta 2 sama ya udah gitu ya. 30 derajat kayak gitu. Nah, lalu di sini ada katrolnya nih, katrol. Ini si katrol nih. Ini si katrol ya. Nah, ya, setelah dari soal kayak gini gitu ya, ditanyakannya apa sih, Pak? Nah, tanyakannya itu adalah si benda ini, benda dua ini tuh nanti gitu ya, dari detik pertama sampai detik ke-10 dia akan jatuh ke sini nih, set gitu ya. Akan jatuh ke sini nih. Gitu ya. Nah, sehingga dia akan memiliki kecepatan nih Pt ke bawah sini, sedangkan si benda dua ini akan naik ke atas. Gitu, akan ke sebelah sini geraknya itu ya, arah geraknya itu ini dia ke atas, arah gerak ini dia ke bawah kayak gitu karena ketarik gitu ya. Nah, maka posisinya yang kita ketahui adalah M sama dengan 4 kg, M1 ya, M2 8 kg, theta 1 30 derajat, theta 2 30 derajat. Nah, massa katrol tadi adalah 1 kg. Nah, kita harus mengingat nih, silinder pejal nih adalah kalau dalam momen inersia itu rumusnya apa, berapa gitu ya. Nah, ini adalah setengah mr kuadrat gitu ya. R-nya kecil bisa, gede bisa gitu ya. Mr kuadrat kayak gini. Ditanyakannya adalah Pt sama dengan titik-titik di saat T-nya sama 0. Jadi detik ke-10 berapa gitu ya. Kita jawab ya. Kita jawab begitu kan ya. Hal yang pertama adalah kita tinjau benda pertama yang ini nih, benda satu gitu ya. Tinjau benda satu. Benda satu. Benda satu gitu kan ya. Nah, di benda satu ini, dilihat ya, di benda satu ini, ya, kita lihat apa aja nih yang bekerja. Tentu saja T1 dan F1. Ya, T1 ke sebelah atas, F1 dia ke sebelah bawah. Gitu ya. Yang mana yang paling besar? Nah, yang paling besar itu adalah yang ini, Pak. Oke, berarti dia nanti akan bergerak, Pak. Oke, berarti kalau bergerak pakai hukum Newton berapa? Hukum Newton kedua, tentu saja ya, yaitu sigma apa? F sama dengan M dikali A. Gitu ya. M dikali A nih kan. Nah, yang bergeraknya yang mana nih? Yang paling besar adalah yang T1 kan. Sehingga kita tulis di sini T1 akan dikurangi F1. F1 itu adalah M1 dikali sin, oh sorry, dikali G dulu boleh. Sin 30 derajat gitu. Sama dengan M1 dikali A. Itu yang pertama. Nah, sehingga T1. Masukkan aja M1-nya. M1-nya berapa tadi? 4 kg kan? M1 dikurangi 4 dikali G 10 ya. Karena tidak diketahui di soal, kita langsung 10 aja. Sin 30 setengah gitu ya. Sehingga 40 dikali setengah. Itu kan ya, sama dengan M1 dikali A, 4A gitu. T1 sama dengan 40 dikali setengah gitu ya. Berarti min 20 pindah ruas ke kanan. Sama dengan 20 gitu ya, ditambah 4A. Gitu kan? Atau 4A ditambah 20 ya, sama aja lah kayak gitu ya. Nah, ini persamaan yang pertama. Pertama gitu ya. Kemudian kita tinjau benda dua. Kita tinjau benda dua. Nih ya. Yang kedua adalah tinjau benda dua. Tinjau benda dua. Benda dua. Nah, di benda yang kedua, bendanya kan sama juga ya, bergerak juga kan. Dia cuman yang ini tuh bendanya ke bawah. T-nya, T2-nya yang menahan kayak gitu ya. Sehingga apa nih yang paling besar? Yang besar adalah gaya beratnya di sini, gitu ya. Maka gaya berat dulu yang kita tulis M2 G sin theta, gitu ya. Sin 30 aja langsung tulis 30 dikurangi T2 akan sama dengan M2 dikali A.
M2 dikali A atau percepatan tersebut gitu ya. M2-nya kita masukkan 8 kali 10 ya, 80 kali setengah gitu ya. 80 kali setengah gitu kan. Dikurangi T2 sama dengan T2 gitu ya. 2 sama dengan M2 8A. Ya kita pindah, ini berarti min T2 sama dengan 8A dikurangi 80 kali setengah, 40 kan gitu ya, 40 ya. Atau T2 sama dengan 40 dikurangi 8A gitu ya. Cuman ini kayak dikali dikali negatif 1 lah gitu ya. Dikali negatif 1 jadi T2 positif. Ini negatif 40 dikali negatif 1 jadi 40 positif, 8A jadi negatif 8A. Kayak gitu. Ini persamaan kedua. Sama 2. Nah, gitu ya. Nah, setelah menemukan yang ini, Pak, apakah bisa langsung? Oh, tentu saja tidak, gitu ya. Karena T1 dengan T2 itu beda, gitu ya. Jadi tegangan tali di T1 tidak sama dengan T2, gitu ya. T1 tidak sama dengan T2, gitu ya. Sehingga kita harus menggunakan hubungan antara katrol, gitu ya. Jadi katrol itu antara momen inersia dengan torsi, gitu posisinya ya. Maka selanjutnya adalah kita meninjau katrol tersebut, gitu kan ya. Nah, maka apa nih, gitu ya? Apa nih Pak, gitu ya? Nah, kita lihat nih katrol yang ini ya, katrol yang ini nih, kita lihat. Nah, katrol yang ini itu akan kita gunakan untuk menemukan apa? Untuk menemukan percepatan, gitu. Untuk menyebutkan percepatan, karena tadi T1 itu tidak sama dengan T2. Nah, hubungan ya katrol gitu ya, ini katrol gitu ya, adalah hubungannya itu adalah sigma torsi gitu ya akan sama dengan inersia dikali alfa. Nah, alfa ini adalah apa? Percepatan sudut. Percepatan sudut gitu ya. Nah, ini digerak lingkar ya. Nah, percepatan sudut itu adalah apa sebetulnya gitu ya. Jadi, alfa itu adalah A dibagi R gitu ya. Asalnya dari mana Pak? Asalnya itu adalah A sama dengan alfa dikali R. Ini adalah yang awalnya gitu ya. Cuman kayak dibalik-balik aja. Ini untuk apa nanti? Ini peruntukannya adalah untuk kita karena kita ingin mencari A gitu ya. Kita ingin mengeluarkan atau kita ingin menemukan A itu berapa sih? Percepatannya itu berapa sih di sini nih ya. Di sini tuh percepatannya berapa sih gitu ya. Percepatan secara linear ya, bukan percepatan sudut gitu ya. Sehingga kita menemukan kecepatan nanti di Pi di sini, Vt di sini ya. Titik yang 10 detik tadi gitu ya. Nah, sigma tau ini ya, sigma tau ini adalah yaitu gaya gitu ya. Gaya dikali dengan jarak gitu ya. Gaya dikali dengan jarak. Nah, di katrol ini itu ada gaya apa aja nih? Tentu saja ada gaya T1 ya, T1 yang ini dan T2 yang ini gitu ya. T1 dan T2 kayak gitu ya. Nah, sehingga kita bisa menuliskan cuman T1 dan T2 itu besar yang mana nih gitu ya. Besar yang mana? Apakah arahnya sama atau berlawanan gitu kan? Ternyata berlawanan, yang satu ke sini, yang satu ke sini gitu ya. Berarti akan saling mengulangi kecuali arahnya sama gitu ya. Nah, sehingga sigma torsinya ini tuh posisinya berarti T2 dulu gitu ya. Kita tulis yang besar dulu karena biar positifnya gitu ya. Hasilnya biar positif. T2 akan dikali dengan si sudutnya tersendiri. Karena tadi sudutnya adalah dia ke arah sini, ini sudutnya di sini kan posisinya berarti dia menggunakan cos gitu ya. Dia menggunakan cos sehingga T2 cos 30 derajat dikali apa? Dikali jaraknya. Jaraknya kita tidak tahu. Kita tulis saja dengan R gitu maksudnya ya. Nah, karena jaraknya itu bisa kita gunakan menggunakan jarak R yang ini nih. R yang ini, R kayak gitu ya. Nah, dikurangi T1 cos 30 derajat dikali R juga kayak gitu ya. Sama dengan I yang tadi, I ini tuh ya, momen inersia tadi ya. Di dalam silinder pejal itu kita tuliskan menjadi setengah M R kuadrat gitu. Dan ini A-nya itu adalah alfa dikali R. Ya. Tentu saja ada yang bisa kita eliminasi gitu ya di sini. Kita bisa lihat bahwa apa? Nah, ini ya, bahwa ini R1 kan ya. Berarti ini habis, yang ini ya. Yang ininya, yang kuadratnya ini R1 juga. Berarti ini habis gitu ya. Sisanya tinggal yang T2, T1 cos setengah M dikali A. Nah, ini adalah MK ya. Ini adalah MK-nya ya. Yang ini adalah si MK gitu ya, massa katrol kayak gitu. Nah, maka bisa kita tulis menjadi apa berarti T2 cos 30. Ya kita tulis aja T2 40 kurangi 80 gitu ya. Sorry, kurangi 8A gitu ya. 40 dikurangi 8A gitu ya. Dikali setengah akar 3. Dikurangi berapa yang ini ya? T1 yaitu 4A ditambah 4A
ditambah 20 dikali setengah akar 3 juga gitu ya. Nah, ini adalah setengah MA gitu ya. M-nya kan 1 ya, berarti ya setengah A gitu ya, setengah A. Kayak gitu posisinya ya. Ini setengah, 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 ya udah kita tinggal eliminasi yang ininya ya. Kita eliminasi setengah-setengahnya. Maka muncullah 40 dikurangi 8A kali akar 3 gitu ya. 4A dikali 20 kali akar 3 gitu ya. 4A tambah 20 akar 3 sama dengan A gitu kan. Nah, sehingga kita bisa langsung selesaikan di sini gitu ya. Jadi 40 kali akar 3 gitu ya. Di sini ada ya tulisannya 40, sorry, akar 3 sama dengan 1,7 gitu ya. Nah, 40 dikali akar 3 kita bisa tuliskan dulu ya. 40 akar 3. Di sini min 8 akar 3A. Di sini berarti dikurang ya. 4 kali ini berarti berapa? 4 akar 3A gitu ya. Di sini ini min juga berarti 20 akar 3. Sama dengan A gitu ya. Nah, ini dengan ini nih, ya kan? Saling mengurangi kan? 40 dengan berapa? 20 gitu ya. Jadi 20 akar 3. 3. Lalu 13, kalau ini berarti ditambahkan berarti 13, 8, 4, 12 gitu ya. 12 akar 3 akar 3 A ditambah A gitu ya. Nah, berarti posisinya itu ini dikali dulu ya. Dikali akar 3 sehingga ditambah A sehingga nanti hasilnya itu adalah di 21,4 A. Ini adalah di 34 gitu ya. Nah, maka A-nya itu adalah A sama dengan 34 dibagi 21,4 gitu ya. Di 1,6 meter per second kuadrat gitu ya. Nah, ini A-nya nih, nilai A-nya nih. Maka ya, sehingga gitu ya, kita bisa langsung masukkan nih ke mana? Ke pi t gitu ya. Pi t rumusnya pi t sama dengan V0 ditambah A dikali T gitu ya. Nah, yang tadi pi 0-nya karena bendanya itu diam ya, karena bendanya diam gitu ya. Bendanya diam sehingga pi 0-nya 0 gitu ya. Ditambah A-nya tadi kita udah hitung 1,6. 1,6 kali T-nya 10. 10 sama dengan berapa? 1,6 kali 10 berarti 16. 16 meter per second gitu ya. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang E kayak gitu ya. Mudah-mudahan paham ya.